Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Konon katanya hati yang gembira adalah obat. Saya percaya kalau kita bersukacita, apapun yang sedang kita alami hari ini. Katanya juga akhir zaman akan ada masa sukar. Ya. Coba katakan kanan kirinya. Kamu ngalamin masa sukar gak hari ini? Banyak masa sukar kita hadapi. Hubungan suami istri itu masa sukar. Keuangan, ya banyak hal. Masa sukar kadang membuat kita menjadi tidak bergembira. Hati yang gembira adalah obat jadi hilang. Ya. Jangan mau ketipu ya Bapak Ibu ya. Terus dalam kebenaran Tuhan supaya kita ngalamin sukacita itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita beri salam kanan kirinya. Katakan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Jangan sampai semangat kita patah ya dan kering. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita mau beribadah. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau untuk hati kita selalu memiliki kesukaan, semangat dan kegairahan di dalam memuji dan juga menyembah Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini kami percaya akan ada kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Ketika kami memiliki hati yang gembira, semangat yang memberikan kami kekuatan akan selalu berada di tengah-tengah kita Bapak. Urapi Tuhan setiap kami. Urapi juga setiap yang melayani hari ini. Yang memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan yang akan memerdekakan kami. Kami percaya Bapa ada kuasa-Mu terus untuk memulihkan hidup kami. Untuk segala masa sukar yang sedang kami hadapi. Alami hari ini. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau sanggup mengalahkannya. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Sebab Dia baik buat kita semua. Amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang telah berbuat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Yeah. Yuk semua tepuk tangan sama-sama. Semua memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Kami nyanyikan pujian bagi Engkau. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
dahsyat Tuhan. Mari puji Dia lagi-lagi. Coba katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh, Kau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Semua Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Katakan Dia kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku. Untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Ku tahu sungguh anugerah-Mu. anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu bagi kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, Hanya hanya menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Alasan kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semua Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. ku tahu sungguh Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku Kau berkuasa. yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami bersorak bagi Raja kami yang memberikan anugerah bagi kami kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
sebagai hakim dunia, tapi pendapat yang berkorban untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah. Kasih-Mu membebaskan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih Yesus, kasih-Mu sempurna menebus kami, kasih-Mu menyucikan, kasih-Mu membebaskan kami. Kasih-Mu Tuhan yang menebus hidup kami, yang membebaskan kami. Oh, kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertukaran di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang mengubahkan kami, yang mengubahkan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus itu menyucikan,
Yesus. Kasih-Mu yang mengubah hidup ini Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada menerima kami tanpa meminta imbalan apapun. Terima kasih buat kasih yang sempurna Tuhan. Demikian firman Tuhan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, saat kami merasa tidak layak, saat kami merasa kami capek, kami ada di dalam dosa, mungkin hidup kami terpuruk Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kami. Tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau bawa ke mezbah-Mu. Ini cinta kami Tuhan. Karena kami sadar pengorbanan-Mu begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Sorak-sorai kami buat Engkau. Kau layak dipuji, disembah Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus.
dalam nama Yesus, inilah hidup kami. Kami persembahkan bagimu. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Baik, kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja Abalov kita, ya, baik yang onsite maupun yang online tentunya ya. Selamat datang. Gereja kita adalah gereja sel. Jadi kita tergabung di dalam Komsel ya. Dan di dalam Komsel saya percaya akan ada terus kegerakan Tuhan ya. Karena Komsel adalah jawaban buat dunia kali ini ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Komsel, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi nanti setelah ibadah selesai. Mungkin saudara Bapak Ibu pengen Komsel, tapi areanya di mana ya? Tempatnya di mana ya? Sesuai dengan tempat tinggal Bapak Ibu saudara sekalian yang terdekat tentunya ya. Bapak Ibu bisa dapatkan di counter welcomer ya. Nanti bisa di sana bertanya-tanya Komsel yang terdekat, dan juga mungkin pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita tentunya. Selanjutnya adalah sembako bersubsidi GI 1000 akan diadakan minggu depan ya 9 Maret. Dan buat Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu ya sembako bisa melakukan pembelian ya. Buat ibadah raya ketiga gimana? Setelah ibadah kedua ya selesai bisa juga melakukan pembelian. Buat persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu yang sudah juga mempersiapkan mungkin dari rumah ya di dalam amplop persembahan bisa langsung nanti setelah ibadah selesai diberikan. Buat Bapak Ibu yang mau mentransfer juga bisa ada di rekening yang tertera di layar kita ya tentunya. Kita akan sama-sama saling memberkati tentunya lewat persembahan dan perpuluhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yang ceria, yang energik, bersemangat tentunya ya. Penuh sukacita. Hamba Tuhan ini kalau membawakan kebenaran firman Tuhan bisa membuat kita jadi antusias. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dan sekaligus juga tim pengajaran kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut Bapak Indra Bola. Terima kasih Kakak Tong. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan sungguh baik. Hari ini kami ada karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, urapi setiap kami Tuhan. Agar kami mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan yang mempersatukan. Katakan sama-sama, kebenaran firman Tuhan yang mempersatukan. Lewat firman Tuhan kita bisa bersatu. Ya, orang-orang yang tercerai-berai, yang mengalami luka-luka, Tuhan bisa satukan kembali. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan yang mempersatukan, ya dan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan itu benar-benar yang tidak bisa disangkal oleh apapun.
Ya, Bapak Ibu, melalui firman-Nya kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan persatuan. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat kanan kirinya. Ya, hari ini kasih Kristus yang mempersatukan kita. Amin. Kesatuan ya, itu membuat kita menghasilkan kekuatan. Kenapa? Karena kesatuan emang itu powerful Bapak Ibu. Ya, ada statement bagus dibilang gini, kesatuan menghasilkan kekuatan, perpecahan membunuhnya. Jadi kalau kita lagi bersatu, ada perpecahan, itu akan membuat persatuan jadi tercerai-berai. Ya, kita bersyukur punya bangsa Indonesia yang tetap bersatu. Walaupun kita sering dijajah berkali-kali, tapi kita tetap bersatu. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kepada kita. Dalam Injil, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17, ayatnya yang ke-11, 21 dan 23. Dia tetap berdoa untuk supaya kita bersatu. Supaya kita tidak ada yang tercerai-berai. Dia hanya memohon kepada Bapa untuk kita menjadi satu. Nah Bapak Ibu, kesatuan adalah kerinduannya Tuhan. Tidak ada lagi yang selain dirindukan oleh Bapa, oleh Tuhan kita, supaya kita gerejanya bersatu. Bapak Ibu, gereja adalah saya dan saudara, bukan gedungnya. Bilang kanan kiri, gereja itu kamu. Ya. Bagian terkecil dari gereja yaitu keluarga. Nah, saudara, di keluarga ini ada ayah, ada istri, ada ibu, ada anak-anak. Ini adalah gereja yang paling terkecil. Makanya Yesus juga rindu semua kita keluarga bersatu, hidup rukun. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk. Wah, ini firman Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Bak urapan di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Siapa Sion? Saudara dan saya, gerejanya. Di sanalah diperintahkan Tuhan. Agar apa? Agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Bilang kanan kiri. Oh betapa indahnya. Cakep saudara. Saudara kalau keluarga hidup indah, hidup bahagia. Kenapa? Karena ada kerukunan, ada kesatuan, ada keintiman. Ada yang namanya keintiman yang mesra. Ada amin Bapak Ibu? Berapa banyak Bapak Ibu rindu keluarganya bersatu. Hidup rukun selama-lamanya. Karena kalau orang yang hidupnya rukun selama-lamanya, keluarga yang hidup rukun, berkat Tuhan diperintahkan tercurah atas keluarga itu. Amin. Saudara, ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Saudara, siapa Harun? Harun dikatakan itu sebagai imam. Dia sebagai pria, sebagai imam. Saudara, Alkitab katakan pria adalah sumber. Yang percaya katakan amin. Pria adalah sumber, dia adalah imam. Oleh karena itu dari kepalanya, pria mengalirkan berkat-berkatnya buat anak-anaknya, buat istrinya. Oleh karena itu sumber itu harus hidup mantap. Sumber itu harus hidup takut akan Tuhan. Dia yang membawa kedamaian, membawa surga di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu pria-pria harus ikut kopi manis. 1, 2, 3. Yes. Enggak, yes. Kopi manis, yes. Nah, yang belum ikut kopi manis bilang, hari ini harus ikut. Bulan depan ya, Pak Sunfuk ya. Saudara, pria itu sumber. Kenapa? Karena dia mengalirkan berkat. Oleh karena itu, siapa yang suka niru-niru, yang suka pengen menghancurkan, semua pria-pria di muka bumi itu salah satunya setan, saudara.
Setan gak suka pria hidup rukun. Setan paling gak suka lihat pria-pria keluarganya harmonis. Makanya dia incer pria-pria. Dia incer sumbernya saudara. Makanya Harun itu memerintahkan dari kepala ke janggut jubahnya turun saudara. Dia bicara tentang apa? Doa. Pria kalau gak doa, aduh istrinya, anak-anaknya kasihan babak belur saudara. Anaknya pergi ke sekolah gak didoain saudara, babak belur di sekolahan saudara. Dibully lah, nanti jadi pikirannya ngeblank lah. Di sekolah pelajaran kagak bisa lah, macam-macam. Ketika pria berdoa buat anak-anaknya. Anak-anaknya disertai dengan urapan Tuhan, amin saudara. Istri-istri ketika belanja ke pasar, gak ada yang ditipu-tipu, gak ada yang dihipnotis. Kenapa? Karena suami-suami membekali istrinya. Mama pergilah belanja, jangan lupa papa ATM-nya mana gitu. Bilang sama kanan kiri, saya gak dikasih gitu. Nah saudara, pria adalah incaran paling dahsyat. Kenapa? Karena dia sumber. Kalau sumbernya hancur, keluarganya hancur. Kalau sumbernya diberkati, keluarganya dahsyat saudara. Berapa banyak kita sering dengar keluarga-keluarga hancur saudara. Saya menyaksikannya sendiri. Ada seorang pria, pekerjaannya bagus, anak-anaknya bagus, istrinya bagus. Disambet sama kuntilanak saudara. Itu pria bisa loh, tergoda. Gara-gara dia tergoda, dia tinggalin istrinya, dia gak setia lagi. Dia selingkuh saudara. Akhirnya ketika dia selingkuh, dia meninggalkan luka yang dalam buat istrinya. Anak-anaknya terluka. Gara-gara papanya gak setia sama mamanya. Anaknya akhirnya free sex saudara. Yang wanita. Yang pria-pria juga free sex. Lalu mereka terlibat narkoba. Bertahun-tahun keluarga ini hancur. Mungkin kalau saya ceritakan ini mungkin teman-teman tahu waktu zaman PPRG. Sehingga dia bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun sama Tuhan. Tapi hebat, ada seorang ibu, istri yang tidak pernah menyerah saudara. Ketika suaminya digondol sama kuntilanak saudara. Ibu ini tidak menyerah. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak cari pelampiasan. Dia datang ke salib Tuhan. Dia berlutut berdoa. Kenapa? Karena ibu-ibu wanita adalah tiang doa buat keluarga. Yang percaya katakan amin. Dia menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan kembalikan suami saya. Tuhan kembalikan suami saya. Imam kepala di rumah kami. Saudara, Tuhan mendengar jeritan hati anak-anaknya. Doa ibu ini didengar oleh Tuhan. Sehingga suaminya kembali saudara. Setelah bertahun-tahun hidup enak-enakan dengan wanita lain. Ketika dia kembali, istrinya tidak menghakimi saudara. Dia terima, dia ampuni, dia maafkan. Ketika ada pengampunan, keluarga ini disatukan kembali. Dan keluarga ini melayani. Jadi pendeta saudara. Jadi hamba Tuhan, gembala, anak-anaknya jadi pendeta. Sekarang semua dahsyat dipakai Tuhan. Saudara, kehancuran dimulai dari sumber. Pria-pria, hati-hati pria-pria. Ya, kita bersyukur di Abba Love Palem pria-prianya luar biasa. Karena setiap dia absen kelihatan tuh pria-prianya yang datang tuh. Ini pria-pria yang menjaga kerukunan atas rumah tangga. Nah bapak-bapak, ibu-ibu dorong yang belum suaminya ke kopi manis dorong. Kenapa? Ini komunitas bagus. Ini barang bagus. Kalau orang Papua bilang barang bagus ini. Kalau barang jelek jangan didatangin udah. Karena saya hidup bertumbuh di dalam komunitas pria saudara. Saya melayani di Strongman. Wih, pria-pria kuat di tengah masa sukar. Nah saudara artinya apa? Kita punya komunitas yang saling menjaga. Ketika pria mulai kejat-kejat, saudara tahu pria-pria ini suka namanya, kalau kayak Edi bilang itu suka kejat-kejat. Pria-pria ini suka hidupnya sontoloyo. Nggak boleh ngelihat ada yang bening-bening, bisa menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Suka digiurkan, suka berunding di meja musuh. Orang yang suka berunding di meja musuh, dia suka kompromi. Bisnisnya bisa kompromi, suka nyogok, suka ini, suka itu. Pokoknya gampang disimpangkan. Nah di komunitas ini kita dikuatkan, saling menguatkan. Ada amin saudara? 1, 2, 3? Yes, mantap. Bapak Ibu, dia sumbernya.
Dia sumbernya pria. Makanya saudara, banyak keluarga-keluarga hancur karena prianya egois. Kadang-kadang prianya sudah mau bertobat, istrinya gantian yang egois. Gua gak mau terima lu udah tinggalin gue enak aja lu. Mau minta ampun, minta maaf. Gue gantian, sekarang gue yang mengkhianati lu. Gue gantian selingkuh biar lu tahu perasaan gue kayak apa. Wih saudara, ini wanita kacau saudara. Iblis itu dibalik dalangnya saudara. Makanya saudara, iblis mau semuanya hidup rukun saudara. Ada amin. Gara-gara warisan keluarga pecah. Gara-gara warisan saudara, keluarga hancur babak belur. Bapak ibunya belum meninggal udah ditagih warisannya saudara. Ini ada di Alkitab. Saudara, firman Tuhan bilang mari kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu harus dinyatakan buat setiap kita. Bapak Ibu, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Satu, ya, saudara, oleh karena itu kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan. Firman Allah adalah absolut, tidak bisa ditukar oleh apapun, tidak bisa dibeli oleh apapun. Firman Tuhan sanggup memerdekakan, membebaskan, memberikan kemenangan dan memberkati setiap hidup kita yang percaya, katakan amin. Oleh karena itu saudara, kita hidup dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan gak bisa ditawar-tawar. Apa fungsi firman Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga gereja Tuhan hari-hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Apa yang pertama yang kita rasakan dari kebenaran firman Tuhan? Yaitu hidup kita bijaksana. Membuat hidup kita bijaksana dan menuntun kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan kita hidupnya ngaco saudara. Ngambil keputusan ngasal aja. Apa yang kita lihat di dunia kita praktekin. Apa yang kita lihat di TikTok kita praktekin. Apa yang kita lihat di media sosial kita lakukan. Saudara, tanpa firman Tuhan kita jadi gak bijaksana. Tapi karena ada kebenaran firman Tuhan, hidup kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang percaya, katakan amin. Untuk mengambil keputusan itu gak gampang saudara. Apalagi kita yang gak punya orang tua. Widih, saya gak pernah lihat orang tua saya dari kecil, gimana saya didik anak. Nah, firman Tuhan membuat kita, menuntun kita kepada kebijaksanaan. Ketika kita menuntun anak-anak dengan firman Tuhan, kita menyelamatkan anak-anak kita loh. Banyak orang tua gak ngerti firman Tuhan. Wah, dia didiknya hajar bleh, sikat. Pokoknya seperti yang saya alami dulu sama papa saya praktekin kepada anak saya. Makanya anaknya babak belur saudara. Anak sering dimarahin, dimaki-maki, buat salah, dimarahin, buat salah dikit dia digebukin saudara. Makanya anak-anak bilang, aduh malas gue di rumah, mendingan gue nongkrong aja di kafe. Di rumah kayak setan semua keluarga gue, di rumah kayak neraka. Anak-anak lebih pilih tinggal duduk berjam-jam di kafe, nongkrong di tempat-tempat game, main biliar, main game, main ini, main itu. Kenapa? Karena ada orang tua yang gak bijaksana. Bilang sama kanan kirinya, mari kita hidup bijaksana saudara. Amin. Saudara, firman Tuhan membuat kita hidup bijaksana saudara. Ada banyak sekali firman Tuhan menuntun kita untuk mempraktikkan kepada anak-anak kita. Supaya firman Tuhan menjadi kekuatan. Ya saudara, firman Tuhan ingatkan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Saya belajar. Iya ya, saya gak boleh sakiti anak-anak. Karena saya ngalamin disakitin bapak saya dulu. Salah dikit dilempar bangku. Saya kabur ke rel kereta saudara. Saya punya komitmen, saya harus belajar karate. Ketika saya dilempar lagi, dipukul lagi, saya tangkis. Saya lawan bapak saya. Itu pikiran dari dunia saudara. Kenapa? Karena orang tua gak ngajarin firman. Tapi kalau Abah Love Palem, bapak-bapaknya luar biasa saudara. Sudah dibekali di kopi manis.
dibekali di komsel-komsel. Ketika anak berbuat salah dipanggil, nak kenapa kamu berbuat ini? Papa dulu begitu nak, tapi kamu jangan ulangi lagi. Firman Tuhan berkata, wih itu baru Bapak yang luar biasa. Amin. Mama-mama juga, mama-mama ketika anak buat salah dimarahin. Merepet, pepet. Anak-anak baru buat gini dimarahin. Gak bikin PR disabet. Terlambat sekolah gak bangun-bangun, disiram. Padahal mamanya dulu pelakunya. Mama-mama, kita pernah berbuat salah. Potong bawang aja pernah salah. Kita belanja aja pernah salah, ya kan? Nah firman Tuhan ingatkan, ajarlah anakmu berulang-ulang. Gak boleh sekali 2 kali, diulang-ulang. Itu yang membuat orang tua jadi bijaksana. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua saudara, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita apa sih? Firman Tuhan itu mencegah kita berbuat dosa. Kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap. Yes, firman Tuhan mencegah kita berbuat dosa. Gimana supaya kita gak berbuat dosa? Pegang janji Tuhan. Orang yang gak pegang janji Tuhan gampang bersungut-sungut saudara. Iya apa enggak saudara? Orang yang gak pernah pegang janji Tuhan gampang mulutnya memperkatakan hal yang sia-sia. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan terjaga dari perbuatan dosa saudara. Ketika kita ngalamin malapetaka, kita ngalamin kesusahan, kita ngalamin pencobaan, kita gak keluar kata-kata persungutan. Yang ada keluar kata-kata syukur. Terima kasih Tuhan. Ingat Roma 28 ayat berapa? Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu Tuhan memberikan apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita ngalamin kemalangan, kita lagi sakit, kita lagi susah, usaha gak bagus, anak-anak nilainya jelek, anak-anak gagal. Saudara, kita mengucap syukur, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang memberkati anak-anak kita. Ada amin saudara? Tahun lalu kakak Tong, ponakannya gak selesai saudara. Waktu seleksi nasional gagal, di final kalah. Sama anak saya juga gagal di final. Gak bisa masuk di pelatnas Cipayung saudara. Anak-anak pengennya apa? Jadi atlet nasional, lolos seleksi nasional. Gara-gara gak juara, cuma runner up, kalah saudara, gak dipilih saudara. Tapi apakah kita marah-marah sama PBSI? Mana sih anak gue udah berjuang bertahun-tahun, dari kecil 9 tahun anak saya latihan bulu tangkis, kok gak diterima? Nah saudara, karena firman Tuhan ngajarin, bersyukur. Pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar buat anak-anak kita. Amin saudara. Ada amin saudara. Kalau anak kita gagal, nilainya jelek, jangan dimarahin Bapak Ibu. Bapak-bapak temenin dia belajar. Pernah gak temenin anak-anak belajar? Jangan-jangan bapaknya juga gak pernah belajar. Saya juga ngaku, saya paling susah belajar saudara. Saya sering bolos. Bawa buku cuma 1 ke sekolahan, ditaruh di kantong lagi. Demennya apa? Keluar sekolah tawuran. Makanya saya ikut karate, berantem saudara. Nah hari ini bertobat, saya sudah jadi pendeta saudara. Jadi anak Tuhan yang rajin, yang taat. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan bagi kita apa? Kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan membuat kita sukses dalam kehidupan. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bertindaklah sesuai dengan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Yes, firman Tuhan itu dahsyat saudara. Dia selain menuntun kita menjadi orang bijaksana,
dia menuntun kita supaya mencegah kita berbuat dosa. Dia juga menuntun kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan apapun yang kita alami, yang kita jalani. Ada amin saudara? Yes saudara, oleh karena itu saudara kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan dapat mempersatukan kita. Walaupun kita berbeda-beda saudara. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Jangan ada perpecahan di dalam keluarga, di dalam komsel, di dalam gereja manapun. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 10 bilang begini, aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu bersatu dalam satu pikiran dan satu pendapat. Haleluya saudara, ini firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya Paulus juga mengingatkan dalam Efesus pasal 4, kita berbeda-beda, denominasi kita gereja kita beda sama gereja lain. Komsel kita aja beda, saat teduh kita aja gaya-gayanya beda-beda antara keluarga. Cara kita baca Alkitab di rumah aja ada yang tidur, ada yang lagi santai, ada yang sungguh-sungguh di tempat tidur, di kamar, beda-beda. Tapi Paulus ingatkan, kita itu adalah satu Bapa, satu baptisan, satu Tuhan, satu pengharapan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu gak usah pusingin. Gereja sono beda ya ibadahnya. Komsel kamu beda ya. Komsel saya tuh kalau datang tuh dibuka dengan makan-makan dulu. Habis makan-makan sharing-sharing. Habis sharing-sharing makan lagi. Habis itu doa baru pulang. Enak banget komsel lu. Komsel gua enggak datang. Kita doa dulu. Kita pujian penyembahan. Lalu firman Tuhan. Habis itu pulang didoain. Gak ada makan-makannya. Saudara jangan marah. Bilang sama ketua PKS-nya, GS-nya. Ikutin gaya itu dong komselnya Kak Ibu, makan-makan terus. Gak usah marah saudara. Karena kita walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Tuhan. Satu Bapa, satu baptisan. Amin saudara. Ini ada ilustrasi cerita yang sudah lama diceritakan. Ada seorang hamba Tuhan, dia pendiri gereja Metodis. Namanya John Wesley saudara. Dia waktu itu bermimpi di bawah Tuhan. Di bawah malaikat pergi ke satu tempat namanya neraka saudara. Lalu dia dibawa ke neraka. Dia tanya, malaikat ini apa? Oh ini neraka. Dia tanya, di sini ada gak orang gereja Metodis? Banyak kata malaikat. Di sini ada gak orang gereja Katolik? Lebih banyak katanya. Ada gak gereja karismatik? Ada, banyak, lebih banyak. Oh gitu ya, lalu dibawa ke tempat neraka, surga. Setelah di surga dia tanya, malaikat di sini ada orang Katolik? Nggak ada katanya. Lah, ada orang Metodis? Nggak ada. Ada karismatik? Nggak ada. Lalu siapa yang ada di surga? Yang ada di surga cuma ada satu pribadi yang percaya kepada Yesus. Oh haleluya. Jadi yang cuma di surga yang percaya kepada Yesus bukan dari gereja mana saudara. Bilang sama kanan kirinya, lu gak usah pusing gereja mana yang penting percaya Yesus. Tapi habis ini jangan pindah gereja saudara. Di gereja manapun percaya Yesus. Satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Keluarga kita juga saudara percaya Yesus. Itu yang paling terbaik, yang terpenting. Nah saudara hari ini saudara jangan membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal duniawi saudara. Ya di komsel, di keluarga, jangan beda-bedakan saudara. Kenapa saudara? Kita ini memang sudah berbeda dari sononya saudara. Kulit aja beda. Ya, rambut aja beda tuh lihat tuh. Rambutnya Sunfuk, rambutnya Pak Kuba udah putih makin bijaksana. Saya rambutnya panjang hitam, ada lagi yang rambutnya sedikit. Nggak ada yang rambutnya sama sekali, udah berbeda saudara. Dari bahasa kita beda-beda, ada orang Batak, ada orang Pontianak, ada orang Singkawang, ada orang Bangka Belitung, ada orang Pasar Piting, beda-beda saudara. Saya orang Pasar Piting saudara. Paspit, anak Paspit. Nah saudara, hari ini saudara kita harus saling menerima. Jangan membeda-bedakan. Karena Galatia pasal 3 ayat 23 bilang begini, ayat 28.
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Hari ini saudara kita harus belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain saudara. Ya, jangan beda-bedain anak-anak kita sama tetangga. Jangan bedain adiknya sama kakaknya saudara. Itu terluka lu anak-anak. Kita aja dibeda-bedain gak mau kan saudara. Nah Alkitab ingatkan saudara. Bapak Ibu, supaya kita jangan membeda-bedakan, kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita ya di dalam Roma pasal 15. Firman Tuhan bilang begini, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya jadi jangan beda-bedain lagi, udah. Di Abel of Palem sudah teruji saudara, anak-anaknya bertumbuh dengan luar biasa. Saya lihat anak-anak teens kita, anak-anak kega kita menerima apa adanya saudara. Saya dulu sering di kega saudara, ada anak-anak model apa kita terima welcome. Pembina kega, sekarang bukan kega ya, Abah Kids. Pembina kita luar biasa. Anak-anak dari manapun kita ajarkan seperti Yesus menerima anak-anak. Mau pakaiannya bagus, mau bajunya biasa aja, mau anak dari mana, mau anak kaya, anak miskin, kita harus menerima seperti Kristus menerima anak-anak. Nah saudara, ini yang terjadi di tengah-tengah Abel of Palem saudara. Saudara, kita harus menerima setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja mengajarkan itu saudara, Kristus mengajarkan itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kaget. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini, ya pakaiannya mungkin gak bagus, yang sederhana. Kita gak boleh, kita harus menerima dia sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ada amin saudara? Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi setiap orang yang lain. Hidup bersama tidak mungkin tidak ada pertikaian saudara. Ya, perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi kita sadar harus ada pengampunan. Saling mengampuni. Saya nggak tahu nih, mungkin kemarin Bapak Ibu mungkin habis berantem gara-gara hal sepele. Suami istri biasanya nih, gara-gara cucian aja bisa berantem. Jemuran tolong, jemurin, saya lupa saudara. Istri pergi, nanti jangan lupa ya, habis cuci jemur ya. Saya lupa, gara-gara mempersiapkan firman Tuhan saudara. Wih rohani banget kan, gara-gara mempersiapkan Tuhan. Cucian masih ada di dalam mesin saudara. Sampai sore istri pulang kerja. Loh kok jemuran kosong? Saya bilang astagfirullah, saya lupa. Untung kami hidup rukun saudara. Nah ini enaknya hidup rukun saudara. Saya bilang mami saya minta maaf, sayang saya minta maaf. Saya lupa, karena lupa itu artinya tidak ingat. Oh iya. Akhirnya istri saya yang jemur saudara. Itu berkat buat anak soleh saudara. Bilang sama kanan kirinya, lu kayak gitu enggak? Ya. Ada amin saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ayo ya kita harus hidup seperti firman Tuhan. Kolose bilang begini saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada amin Bapak Ibu? Nah yang terakhir, kita baca Efesus 4 ayat 3 sampai 6 yang terakhir. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam Kristus. Haleluya. Nah saudara, saya percaya saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Ya, kita percaya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus punya spirit seperti Efesus, gereja-gereja di Efesus. Satu pengharapan, satu iman,
satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Oleh karena itu, hentikan, jangan lagi ada perbedaan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah-tengah komsel kita. Si kaya, si miskin tetap bersatu. Si pintar atau tidak pintar tetap bersatu. Anak-anak yang nakal-nakal tetap kita terima, saudara. Inilah kehebatan gereja, saudara. Kenapa? Karena mengerti tentang kerinduan Tuhan, yaitu Yesus rindu semua anak-anaknya hidup dalam kesatuan. Tapi kalau ada perpecahan, malanglah kehidupan orang ini, saudara. Ketika ada perpecahan, tidak ada keharmonisan. Hidupnya susah, saudara. Hidupnya mengerikan. Orang yang hidupnya dalam perpecahan, pertikaian, ngeri, saudara. Alkitab mengajarkan ada orang-orang yang perpecahan lewat apa? Pemberontakan. Ada banyak pribadi-pribadi yang suka berontak. Makanya gak heran anak-anak berontak sama orang tua. Kenapa? Karena jangan-jangan kita kasih teladan tentang pemberontakan. Dulu ada firman Tuhan ajarkan, ada seorang yang tidak suka dengan kepemimpinan Musa. Musa begitu hebatnya dipakai Tuhan, dia ngiri, saudara. Emangnya cuma lu doang yang bisa dipakai Tuhan, gua juga bisa. Orang ini, saudara, dia memberontak kepada Musa. Saudara, ketika dia memberontak, diajak pengikut-pengikutnya. 250 jemaat, 250 ribu jemaat ikut berontak sama Musa, saudara. Tuhan paling benci yang namanya pemberontakan. Perpecahan, Tuhan gak suka perpecahan. Ketika orang ini pergi meninggalkan Musa, dia pikir hanya Musa yang bisa dipakai Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat, orang ini ditelan hidup. Bumi terbelah dua, masuk ke dalam bumi itu ditutup kembali, saudara, sama Tuhan. Saudara, Alkitab yang mencatat ini, saudara. Makanya, saudara, mari kita hidup dalam kesatuan. Kalau pemimpin kita ada kekurangan, pasti, karena semua pemimpin pasti ada kekurangan. Tapi yang harus kita berdoa sama-sama, kita hidup dalam kesatuan. Ada amin, saudara? Orang tua, mari kasihi anak-anakmu. Anak-anak kasihi papa mamamu. Hidup dalam kesatuan, keluarga ini akan menjadi keluarga yang terbaik. Bapak Ibu, saya berdoa buat jemaat Abaloh Palem. Kita hidup dalam kesatuan, maka berkat Tuhan dicurahkan buat keluarga-keluarga. Kalau Bapak Ibu percaya, mari sama-sama bangkit berdiri. Saya undang setiap kita mau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang sepakat dengan saya? Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Di dalamnya ada kerinduan Tuhan Yesus untuk kita hidup sama-sama rukun dan bersatu. Karena kebenaran firman Tuhan sanggup mempersatukan perbedaan. Bapak Ibu, berapa banyak hari-hari ini mungkin kau lupa, atau mungkin beberapa hari yang lalu engkau pernah bertikai, engkau pernah berselisih paham, atau engkau melukai pasanganmu dengan perkataanmu tanpa engkau sadar. Anak-anakmu terluka, istrimu terluka. Hari ini maukah dengan rendah hati, saudara? Saudara datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Lewat perkataan saya juga pernah melukai orang lain. Bahkan orang tua saya juga pernah terluka lewat perkataan saya. Tanpa sengaja kita memberikan kata-kata yang melemahkan, yang merendahkan, yang melecehkan. Perkataan-perkataan kita membuat orang lain jadi luka. Hari ini kalau Tuhan ingatkan, maukah dengan rendah hati saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau keluarga saya hidup dalam berkat Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini keluarga saya sudah berbuat apapun, saya sudah melakukan apapun, tapi saya hidup susah terus. Saya masih ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan. Jangan-jangan saudara ada luka-luka yang dialami oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita. Kalau saudara mengalami hal ini, dengan rendah hati maukah datang sama Tuhan. Kalau engkau mau, saudara, kita sama-sama datang kepada Dia. Kita nyanyikan satu pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu,
sebab kami bersaudara. Biar kami satu Bapa, Biar kami satu, biar kami satu. seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan, jadikan kami sehati sepinggi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Saudara, perpisahan atau perpecahan membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika ada di antara engkau, hidupmu terpisah jauh dari Tuhan, kau sulit untuk hidup diberkati, saya mau katakan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu tinggal di dalam kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan mempersatukan. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu engkau hidup jauh, engkau sendirian, engkau loneliness, engkau gak punya siapa-siapa, hari ini maukah engkau tinggal di dalam Tuhan? Maukah engkau hidup disertai oleh Tuhan? Kalau engkau mau, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan, berkat Tuhan yaitu keselamatan yang kekal akan menjadi milikmu selama-lamanya. Dan kau akan menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Kalau engkau mau, kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, siapa lagi? Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Sebagai bukti kasih-Mu, Tuhan akan nyatakan kasih-Nya buat engkau. Tuhan gak mau engkau terpisah dari kerajaan sorga. Tuhan mau engkau ada di dalam kerajaan terang, di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu engkau harus bersatu dengan Tuhan Yesus. Engkau yang sudah taruh tanganmu di dada, ikuti saya berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku Tuhan. Aku orang berdosa. Aku butuh diselamatkan. Aku gak mau terpisah lagi oleh Tuhan. Aku mau menjadi satu. Menjadi anak Tuhan. Anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus tolong saya. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya percaya. Saya menjadi satu. Saya tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam saya. Hari ini Bapak Ibu, jika engkau mau keluargamu, anak-anakmu hidup dalam berkat, maukah hari ini para ayah dengan rendah hati kau boleh rangkul istrimu yang bersama dengan pasanganmu, kau boleh gandeng, kau boleh rangkul, kau boleh pegang tangannya. Anak-anak, mungkin kau tidak ada orang tua, tidak ada pasangan, atau tidak ada siapapun di tempat ini. Datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat bagi Bapak Ibu. Mungkin keluargamu saat ini tercerai berai. Keluargamu terpecah. Keluargamu konflik. Keluargamu saling menyakiti. Hari ini datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Datang dengan rendah hati. Kalau engkau mau, kau boleh peluk pasanganmu. Yang tidak ada pasangan, kau boleh angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat setiap engkau. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap suami-suami yang merangkul istrinya. Tuhan, tolong keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kami hidup dalam satu, di dalam kerukunan, di dalam kasih Kristus. Hidup kami diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat atas keluarga kami Tuhan. Kami mau hancurkan roh perpecahan di dalam keluarga kami. Kami usir roh perpecahan, saling mengkhianati, saling tidak setia, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar keluarga kami menjadi satu. Keluarga kami hidup dalam takut akan Tuhan.
Anak-anak kami hidup dalam rencana Tuhan. Generasi yang dinanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai keluarga kami. Kami berjalan di dalam kuasa Tuhan. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai kami Tuhan kemanapun kami pergi. Kami tidak takut bahaya, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun. Sebab tangan-Mu, gada dan tongkat-Mu yang menyertai keluarga kami. Di dalam nama Yesus, dunia memprediksi hidup semakin sulit. Kami nggak takut Tuhan, karena Tuhan sumber, Jehovah Rabbah, Jehovah Jireh yang memberkati keluarga kami. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati usaha kami, berkati Tuhan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Hari ini saudara, kita sama-sama semua gereja Tuhan, mari bergandengan tangan. Supaya kita berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, tidak ada yang terpecah-pecah, amin saudara. Mari saudara bergandengan tangan. Kita berdoa buat gereja Tuhan. Gereja di Indonesia, kami bersepakat Tuhan, kami doakan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sungai-sungai, di pantai sekalipun, di pulau-pulau, di kota-kota. Tuhan berkati gereja Tuhan. Dimanapun gereja berdiri, kerajaan Allah dinyatakan, surga bergema, surga dinyatakan, karena gerejamu bersatu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu keluarkan dari mulutmu, berkati gereja Tuhan. Yang ada di sekelilingmu, yang ada di tempat tinggalmu, berkati gereja Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadikan kami sehati sepir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Seperti Tuhan Yesus telah berdoa agar gereja Tuhan, agar setiap kami orang yang percaya bersatu. Biarlah oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Kau menyadarkan kami, Engkau yang mengisi pikiran kami Tuhan, dan membuang dan memampukan kami untuk membuang semua ego dan perbedaan yang seringkali muncul dalam hidup kami. Satukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu yang menyatukan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang disampaikan pagi ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau menghidupinya. Ubah cara pandang kami Tuhan, seturut dengan cara pandang-Mu, sehingga kami boleh menjadi satu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, meteraikan firman di dalam hati kami. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan perjamuan kudus, sebagaimana renungan kita selama 1 bulan ke depan, bahwa kita disatukan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh bapak-bapak gereja, Bapak Ibu Saudara, ada satu statement iman yang dibuat supaya gereja Tuhan bersatu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah yang kita sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk menyatakannya melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Gereja Tuhan disatukan melalui pengakuan iman. Ya, yang kita bisa bersatu, ada 3 unsur yang paling pokok yang harus kita samai. Yang pertama adalah gereja Tuhan mengakui Allah Tritunggal. Yang kedua adalah
umat Tuhan mengakui Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Yang ketiga adalah firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi bukan firman Tuhan mengandung kebenaran. Kita disatukan oleh 3 pokok hal ini, dan itu kita akui bahwa kita semua gereja sekalipun berbeda, doktrin yang berbeda, tapi kalau ada 3 unsur yang sama, kita adalah bersaudara. Dan setiap gereja adalah anggota tubuh Kristus. Dan ini akan berlangsung terus hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari bersama-sama saudara, sebelum kita makan perjamuan kudus, kita mengakui bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Mari sama-sama kita akui. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah melalui pengakuan kita ini, kita disatukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, adakah Bapak Ibu yang belum mengambil bagian, yang belum ada hosti dan anggur? Boleh angkat tangannya, izinkan kami untuk melayani Bapak Ibu. Kita akan makan bersama. Mari Bapak Ibu siapkan hosti di tangan kanan kita. Setiap kali kita makan perjamuan, kita diingatkan betapa berharganya hidup kita. Kita yang tadinya tidak mengenal Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya, dia menjumpai kita. Dia datang kepada kita. Dia menawarkan keselamatan. Dia menjamah hati kita, menyatakan kasihnya. Kita seringkali tertuduh merasa tidak layak karena dosa yang kita perbuat. Karena ego kita yang bekerja dan melupakan Tuhan. Namun dengan kesabaran yang penuh ia datang. Dan lebih lagi, ia bersedia mati di kayu salib. Menanggung semua dosa kita. Dia membeli kita dengan nyawanya dan dia harus mati di kayu salib. Di hari yang ketiga dia bangkit dan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan ketika dia bangkit, kita semua telah dibeli oleh hidupnya dan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak dapat kami pikirkan. Untuk kasih-Mu yang ajaib. Penyelamatan-Mu yang luar biasa dan ajaib buat kami. Kalau hari ini kami boleh menjadi milik-Mu, pribadi yang Engkau kasihi, pribadi yang sangat berharga di mata-Mu, pribadi yang berguna di mata-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami makan perjamuan ini, kami boleh bersatu dengan Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hosti di tangan kanan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita ucapkan syukur dari mulut bibirmu.
Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Bersyukurlah untuk perjamuan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau menjumpai kami setiap kali kami makan dan minum. Engkau menyatu dengan kami di dalam roh dan memperbaharui roh kami Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, biarlah pikiran kami diubahkan. Hati kami diubahkan untuk terus melekat kepadamu. Kami yang jauh hari ini Engkau tarik menjadi dekat karena darah-Mu yang tercurah. Dan biarlah Tuhan melalui pengakuan iman yang telah kami lakukan dan makan perjamuan ini, kami boleh berubah dan memandang setiap orang dengan cara Tuhan memandang. Ajar kami Tuhan terus bersekutu satu sama lain dan bersekutu dengan Engkau setiap hari. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan, memberi kami inspirasi, membuat kami berjalan di dalam hadirat-Mu, untuk membuat kami hidup dalam kebenaran dan memilih kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mencegah kami untuk melangkah keluar, hidup dalam dosa. Kami juga percaya Tuhan bahwa firman-Mu menyatukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang sedang sakit hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kami percaya mukjizat itu masih ada. Kami boleh menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap bagian tubuh kami yang tidak normal saat ini jadilah normal dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menguduskan kami. Kuasa darah Yesus, bilur-biru Yesus menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Segala pikiran kami yang kacau karena tekanan hidup, hari ini kami mendapat pencerahan. Kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Karena Engkau yang mengangkat kami sebagai seekor Raja Wali Tuhan. Kami boleh terbang dalam menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir dan engkau belum kenal Tuhan Yesus, yakinlah bahwa Tuhan yang sangat mengasihimu, Dia menyediakan tempat bagimu di surga. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, engkau diselamatkan karena hadiah yang diberikan olehnya. Mari sekali lagi saudaraku, saya mau ngajak kita semua sebagai umat Tuhan, baik engkau yang baru percaya, baru hadir pertama kali hari ini, ataupun kita yang sudah lama, kita bersama-sama berdoa seperti yang saya ucapkan. Ikuti kalimat demi kalimat. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya adalah manusia yang berdosa. Akibat dari dosa, saya menghadapi konsekuensi kematian yang menjauhkan saya daripadamu. Ampuni saya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya. Saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan. Jadilah penguasa tunggal dan penyelamat hidup saya. Saya juga percaya bahwa semua dosa saya telah Yesus tanggung di kayu salib. Di hari yang ketiga dari kematiannya, Ia bangkit menjadikan saya miliknya. Hari ini Tuhan, melalui doa ini, pimpin saya untuk terus hidup dalam kebenaran. Pimpin saya menggenapi setiap janji-janji dan visi yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, melalui doa ini saya diselamatkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, kau boleh angkat amplop yang kau sudah taruh persembahanmu dalam amplop. Bagi engkau yang melakukan transfer, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ini adalah rasa syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan. Kami mau dengan penuh sukacita memberi, kami mau mendukung gereja Tuhan. Kami mau mendukung kerajaan Allah di muka bumi ini. Biar melalui persembahan yang kami berikan ini Tuhan, gereja-Mu boleh bertumbuh. Berkati Tuhan orang-orang yang mengelola. Berkati Tuhan gereja-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberi Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan ditambahkan. Terus kami Tuhan diberi Tuhan. Supaya benih-benih ini Tuhan yang ditaburkan ini boleh bertumbuh
di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesembahan yang boleh kami persembahkan bagi-Mu. Dan kami juga mau persembahkan hidup kami Tuhan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami juga berdoa memberkati sahabat kami Pak Indra Bolang. Tuhan, Engkau berkati kesehatannya. Biarlah Tuhan dia boleh terus berkarya Tuhan. Engkau perpanjang usianya Tuhan, untuk dia boleh terus kuat fisiknya Tuhan. Dan oleh keajaiban-Mu, oleh mukjizat-Mu Tuhan, sekalipun dia hanya tinggal satu ginjal, tetapi keanugerah-Mu Tuhan, mukjizat-Mu membuat dia terus bergantung kepadamu dan menjadikan dia pribadi yang membawa berkat bagi banyak orang, bagi banyak pemimpin, yang menginspirasi banyak gereja-Mu. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, kemanapun dia melangkah, tangan kasih Tuhan menyertai dan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, percayakah engkau kalau berkat itu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sesungguhnya kasih karunia Tuhan telah dicurahkan bagimu melalui Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Oleh anugerah dan persekutuan Roh Kudus, engkau mengalami kemenangan dari hari ke hari. Kemanapun kau melangkah, terang Tuhan menyinari jalan-jalanmu. Diberkatilah hidupmu dan jadilah berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat pun berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.